جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita bahas lanjutan pembahasan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dimulai dari suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah: وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة. Dalam kitab Musnad yaitu Musnad Imam Ahmad dan lainnya dari hadis Urwah yaitu Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad hafazahu an-nafsu. Rasulullah pernah mendatangiku ketika jiwa beliau sedang gundah. Fa'araftu fi wajhihi an qad hafazahu syai'. Maka aku pun bisa melihat raut wajahnya. Melihat raut wajahnya aku mengetahui bahwasanya Rasulullah ini sedang risau. Ya, dalam hadis ini dan juga hadis lainnya menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW di antara karakter beliau adalah mudah terlihat ekspresinya atau isi qalbunya, keadaan qalbunya dari raut wajah, dan belum tentu dari perkataan. Karena kadang Rasulullah SAW ketika marah maka tampak sekali dari raut wajahnya walaupun tidak berbicara. Dan ini sesuatu yang baik, ya. Walaupun tidak bicara, tapi terlihat dari raut wajahnya, itu tidak masalah, bahkan baik. Dan bukan suatu kemunkaran. Kalau senang tampak sumringah, kalau sedih tampak sedih, dan kalau marah ya tampak marah. Jadi melihat raut wajahnya Rasulullah SAW, aku yaitu Aisyah radhiyallahu anha mengetahui bahwa ada yang merisaukan beliau. Fama takallama hatta tawadda'a wa kharaja falasiktu bil hujrah. Dan tidaklah Rasulullah SAW mengucapkan sepatah kata pun hingga beliau berwudu, kemudian beliau keluar. Ya, fasa'idal mimbar falasiqtu bil hujrah. Maka aku lantas menempelkan diriku ke dinding kamar, karena dinding kamarnya itu dinding kamarnya itu menjadi pembatas antara rumah dengan masjid Rasulullah SAW. Jadi samping rumah langsung masjid, maka ditempelkan di sini. Dan Rasulullah SAW pun ketika itu naik mimbar. Zahirnya wallahu alam ini
wallahu alam seperti Jumatan. Makanya Jumatan itu sebenarnya kalau di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW itu langsung datang pada waktu zuhur dan langsung naik mimbar tanpa sholat qobliyah terlebih dahulu. Aslinya khatib seperti itu. Tapi karena seiring zaman udah berbeda dan kondisi masjid atau jemaah itu berbeda dengan dulu, maka biasanya khatib datang Jumatan itu kalau bisa 15 menit lah sebelum zuhur. Coba kalau misalnya bayangin khatib datang 1 menit lewat waktu zuhur, maka apa kata orang dan perasaan orang-orang di jemaah? Risau, apalagi panitia atau DKM. Wah, tambah risau. Tapi kalau di zaman Nabi SAW benar-benar menunggu Rasulullah SAW datang. Dan ketika datang tanpa tahiyatul masjid langsung naik mimbar dan berkhutbah. Seperti itu aslinya ya, asli seperti itu. Ya. Adapun jemaah mereka dianjurkan datang lebih awal. Maksudnya lebih awal sini dari awal waktu duha. Sebagian mengatakan awal waktu subuh. Ya, jadi kalau pernah dengar yaitu hadis tentang fadilah datang Jumatan awal-awal, ya di 5 saat, yaitu 5 momentum. Kalau paling awal pertama seperti sedekah dengan unta. Itu jam berapa? Ya berarti kisaran sekarang jam 6-an. Datang Jumatan jam 6-an. Itu baru dapat unta. Adapun datang jam 11 itu dapatnya telur. Sedekah telur bukan unta. Jadi jangan ngerasa masih pada sepi. Dia datang paling pertama marbot, ya kemudian saya alhamdulillah seperti pahala sedekah unta. Enggak, telur Pak. Jadi enggak, ekspektasinya terlalu besar. Ya. Adapun imam atau khatib ya datang pas waktunya gitu loh. Itu bedanya. Baik, kita lanjut. Kemudian Rasulullah SAW fasa'idal mimbar. Kemudian Rasulullah SAW naik mimbar. Fahamidallaha wa athna alaih. Beliau pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengucap pujian kepada Allah, lalu bersabda di mimbarnya, "Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innallaha yaqulu lakum muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkari qabla an tad'uni fala ujibukum." Jazakallahu khairan. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya Allah berkata kepada kalian, muru bil ma'ruf, perintahkanlah oleh kalian hal yang ma'ruf, wanhau 'anil munkar, dan cegahlah oleh kalian, laranglah oleh kalian kemungkaran. Qabla an tad'uni fala ujibukum, sebelum tiba atau sebelum akhirnya kalian berdoa kepadaku tetapi tidak aku kabulkan. Watastansiruni fala ansurukum, sebelum kalian minta tolong padaku, kata Allah, hingga kemudian aku tidak menolong kalian. Watas'aluni fala u'tikum, hingga kalian sebelum kalian meminta kepadaku tetapi aku tidak akan memberi. Ini maksudnya adalah masyarakat ini kalau meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka doa-doa mereka itu tidak dijawab oleh Allah. Minta pertolongan apa tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika apa? Ketika tidak terwujud pada masyarakat amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan dan kita amalkan konsekuensinya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar kalau mati di suatu daerah, semua diam, maka pantaslah kalau mereka itu doa enggak dijawab sama Allah. Ya, enggak dijawab sama Allah. Ya. Dan di antara posibilitas kemungkaran mungkin besok 25 Desember sebagian orang muslim ada yang menjaga gereja. Ya, bahkan sebagian dari ormas atau golongan itu melipat gandakan jumlah atau kuantiti penjagaan terhadap gereja. Sebenarnya emang ada orang muslim yang nyerang
gereja ketika Natalan? Sebenarnya ada nggak jemaah? Nggak ada. Oke. Kalau misalnya ada itu oknum yang tidak mewakili sama sekali kita kaum muslimin, sama sekali. Ada nggak di antara kita niatan untuk ekspansi atau kita nyerbu mereka lagi pas lagi ibadah, pas lagi merayakan Natal? Nggak ada. Baik di rumah mereka, apalagi di rumah ibadah mereka, itu urusan mereka. Selama nggak mengganggu atau mengajak kita kaum muslimin, itu urusan mereka, ya kan Pak ya? Nggak ada masalah. Maksudnya nggak ada masalah sini. Kita biarkan mereka melakukan itu, gitu loh. Itu urusan mereka. Justru pengadaan penjagaan terhadap gereja-gereja oleh orang-orang muslim atas nama toleransi ini suatu proyek yang memancing sebenarnya, seolah untuk memancing mindset seolah-olah muslim ini nggak toleran gitu loh. Dan yang toleran itu ya golongan mereka ini yang suka ngejaga gereja. Sampai ada yang mengklaim di antara mereka memberitahu bahwasanya satu kali penjagaan gereja maka diberi reward sekitar 50 juta. Gitu. Bismillah. Ya, siapa yang gak gercep Pak? Ya, menjaga keamanan seperti itu ya gerak cepat langsung 50 juta. Anggaplah 10 aja, 10 orang aja yang ikut. Ya dapat berapa itu? Belum bosnya nanti dapat berapa bagiannya, ya. Dapat ghanimah seperti itu ya. Ini diantara justru bukannya amar ma'ruf nahi munkar, malah memelihara kemunkaran gitu. Bahkan seperti mensupportnya. Ya, itu dari skala yang cukup besar ya, karena ini hal yang besar menjaga gereja untuk itu. Masya Allah. Giliran kajian dibubarkan. Nauzubillah min dzalik. Taib, kemudian dari skala yang mungkin lebih mikro lah, lebih kecil, seperti apa? Mengucapkan selamat hari Natal kepada orang kafir, mengucapkan juga selamat tahun baru sebenarnya itu semua masuk ke dalam kemungkaran dan itu masuk dalam ridho terhadap kemungkaran. Ingat, ridho terhadap kemungkaran itu kemungkaran dan ridho terhadap kekufuran itu kekufuran. Jadi dikhawatirkan seseorang bisa terjerumus, terutama masalah mengucapkan selamat hari Natal. Ini paling minimalnya hukum haram dan paling maksimalnya bisa ikutan kufur. Kenapa? Karena seolah-olah dia itu ridho dan rela atau setuju tentang Natal. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ahkam Ahli Zimmah itu juga menyebutkan ada orang yang mengucapkan selamat kepada orang-orang yang sedang meminum khamar. Selamat ya kalian sedang minum khamar misalnya. Itu kan ridiculous gitu, aneh gitu loh. Dan itu dosa karena merupakan representasi hati akan relanya terhadap minumnya orang-orang yang terhadap khamar. Dan itu cukuplah sebagai dosa, bahkan bisa dosa besar karena ridho terhadap dosa-dosa besar. Maka ada mengucapkan selamat kepada orang-orang Nasrani untuk perayaan Natal mereka. Mana yang lebih buruk dosanya? Yang lebih buruk adalah yang kedua. Kenapa? Karena untuk minum khamar emang udah larangan jelas dan itu tidak berkaitan dengan kemerosotan akidah. Ya, maksudnya ya itu mungkin menghilangkan akal sementara dan itu dilarang oleh Allah, bahkan dilaknat dan seterusnya. Tetapi tidak sampai derajat apa? Natal gitu loh. Mengamalkan atau merayakan perayaan yang aslinya itu perayaan paganisme. Jadi memang dan ini juga kata sebagian pendeta bahwasanya Nasrani sekarang itu pada hakikatnya adalah agama paganis. Iya, dan memang terlihat agama paganis itu penyembahan terhadap berhala. Dan memang terlihat dari itu di gereja-gereja juga mereka juga tampak berhala-berhala berupa patung Nabi Isa alaihissalam versi mereka. Ya. Taib. Jadi kalau misalnya kalian enggak mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, maka berpotensi kalau doa enggak Allah kabulkan. Minta tolong sama Allah enggak Allah tolong.
kemudian minta apapun kepada Allah, tidak Allah beri. Ini menunjukkan di antara penghalang terkabulnya doa adalah tidak menegakkan nasihat, gitu loh. Tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tidak mengingatkan orang, nggak ada yang ingetin, semua biarin aja berantakan begitu. Nah, baik. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah. Qala al-Amri az-Zahid, berkata al-Amri, yaitu seorang yang zuhud, berkata, inna min ghaflatika an nafsika wa i'radika 'anillah an tara ma yuskhitullaha fatatajawazahu. Termasuk kelalaianmu terhadap diri sendiri dan termasuk keberpalinganmu dari Allah adalah jika engkau melihat perkara yang menyebabkan Allah murka tetapi engkau mendiamkannya. Jadi hal-hal ini Allah murkai. Ada dangdutan, video wanita, ya, tidak ada yang ingkarin, dan ini membuat Allah murka. Video wanita joget-joget terus, ada anak-anak kecil nonton, ya. Kalau diupload di YouTube itu netizen berkicau, protes semua. Tapi kok di lokasi sampai kadang yang berseragam loreng-loreng itu malah menjaga stabilitas konser dangdut video wanita itu. Nggak ada yang mengingkari, bahkan ada yang peci ikutan saweran. Ya, ini tambah parah. Nggak ada yang mengingkari. Ini mengundang murka Allah, terus dibiarkan langgeng gitu aja oleh masyarakat. Ini merupakan kelalaian dan berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Wala ta'muru fihi wala tanha anhu, enggak ada amar ma'ruf, enggak ada nahi munkar. Khaufan mimman la yamliku li nafsihi dharra wala naf'a, karena khawatir, karena takut terhadap pihak yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan manfaat untuk dia, itu takut kepada makhluk. Karena takut kepada makhluk, maka enggak mau ngasih tahu bahwasanya ini mengingkari gitu, enggak mau. Atau menampakkan pengingkaran walaupun ke sebagian orang saja, enggak ada. Dibiarin dah gitu aja, bodoh amat, biarin dah. Padahal itu satu RT gitu misalnya. Ya. Enggak ada pengingkaran. Maksudnya enggak ada sikap yang mengisyaratkan bahwasanya dia tidak setuju dengan itu, gitu loh. Saking apanya? Saking takutnya pada manusia. Ya. Saking takutnya pada manusia. Maka ini merupakan kelalaian terhadap dirimu dan juga berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Dan betapa matinya amar ma'ruf nahi munkar disebabkan apa? Disebabkan ketidakenakan terhadap makhluk dan takut pada cacian dan omongan makhluk. Ini juga di masyarakat kita ya banyak seperti ini gitu. Ya. Baik, kemudian qal man taraka al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari makhafatan min al-makhluqin nuzi'at minhu at-ta'ah walau amara waladahu aw ba'd mawalihi lastakhaffa bihaqqihi. Yaitu beliau yaitu Al-Amri juga berkata, barang siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena takut kepada makhluk, niscaya ketaatan akan dicabut darinya. Yaitu dia walaupun ya ikut sholat berjamaah tapi hampa sholatnya, karena ketaatannya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Rasa taat itu kalau udah dicabut, itu ibadah itu nggak ada isi gitu loh. Ya kayak kayu yang serpihan kayu yang lepas dari tangkainya dan ya udah nggak ada artinya lagi gitu, tapi tetap kayu gitu. Ya. Jadi barang siapa yang meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar karena takut kepada makhluk, niscaya ketaatan akan dicabut darinya. Sekiranya dia memerintahkan anak dan sebagian pembantunya, tentu mereka akan menganggap remeh perintahnya. Tuh ya. Sekarang kalau kita lihat jemaah, ada orang yang
kalau dia mengarahkan anak-anak, mengingatkan orang-orang, orang pada dengar. Orang pada dengar. Ketahuilah itu dari Allah Azza wa Jalla, bisa seperti itu. Dan ada lagi yang lain, dan ini yang lebih banyak kebanyakan, memerintahkan anak-anak untuk hal yang ma'ruf atau mencegah dari yang munkar, atau orang lain atau jemaah masjid diarahkan lastakhaffa alaihin nas, yaitu orang-orang akan menganggap remeh perintahnya. Anak-anak pun juga menganggap remeh perintahnya. Ya. Apa penyebab kita itu kalau ngomong nggak didengar gitu loh? Amar ma'ruf nahi munkar. Apa penyebabnya coba? Kalau ustaz biasanya rata-rata didengar gitu loh. Hatta walaupun orang tersebut nggak tahu kalau ini ustaz, atau nggak tahu siapa ini orang kok ngelarang tiba-tiba. Tapi ketahuilah bahwasanya terbiasa mengarahkan amar ma'ruf nahi munkar dengan baik itu mau dimanapun di belahan bumi, ketika dia menyampaikan itu akan terasa auranya kalau orang ini emang biasa amar ma'ruf nahi munkar. Bisa dipahami nggak jemaah? Karena wibawanya kelihatan, kerasa. Tapi orang yang nggak biasa amar ma'ruf nahi munkar, apa-apa didiemin, biarin aja kemungkaran itu didiemin karena nggak enakan. Itu suatu ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, walaupun kepada anaknya akan diremehkan. Kenapa? Karena lemah. Dia lemah sehingga nggak didengar, sehingga anaknya mungkin menggerutu di belakang. Apaan sih, babe, ya. Kayak gitu. Lemah posisinya, ya. Mengarahkan anak-anak hilang wibawanya karena nggak biasa amar ma'ruf nahi munkar. Misalnya anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil. Kita lihat cuma entah di sini, saya tidak tahu kalau di sini maghrib atau di masjid lain. Untuk menertibkan anak-anak itu kan butuh kewibawaan juga gitu loh sebagai orang dewasa. Ada sebagian orang dewasa yang mewibawakan dirinya dengan kekerasan. Bilang kepada anak, diam lu pada, diam gak, gue kepret lu, misalnya gitu. Dengan ancaman-ancaman supaya apa? Supaya takut itu anak-anak. Dan anak-anak itu takut bukan karena amar ma'ruf nahi munkarnya, tapi karena kepretnya gitu loh, ancamannya. Maka ini wibawa yang palsu. Tapi coba kalau misalnya diam, digituin aja kemudian anak-anak kicep gitu kan. Oh iya pak, iya pak. Nah, kok bisa ini orang? Gak harus dengan ancaman-ancaman gitu loh. Berarti ini udah biasa ini melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allah berikan kepada kewibawaan untuk mampu untuk menghandle hal seperti ini yang tidak dimampu oleh kebanyakan orang. Itu bisa seperti itu. Atau kadang-kadang enggak ngomong apa-apa, cuma ngeliatin nih anak bercanda, diliatin sama dia. Anak itu pun kemudian malu, akhirnya enggak jadi bercanda. Misal, tingkatnya beda-beda jemaah sekalian. Tergantung dengan seberapa kebiasaan dia amar ma'ruf nahi munkar. Kita dalam mendidik anak-anak pun seperti itu jemaah sekalian. Kalau enggak biasa amar ma'ruf nahi munkar, tiba-tiba kita amar ma'ruf nahi munkar kepada anak-anak, itu anak-anak malah bingung. Kok tumben ayah kelihatan benar ya. Malah digituin jadinya. Bukan malah taat, tapi malah mempertanyakan kok bisa berubah kayak gini. Ya, maka hati-hati dengan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita itu seringkali lebih mengelus dada melihat kelakuan anak-anak zaman sekarang yang beda banget dengan masa-masa kita dulu jemaah. Tetapi tidak cukup untuk mengelus dada. Saya melihat banyak dari bapak-bapak ya, kalau di jalanan dengar anak-anak muda ngomong jorok, ngomong kasar, didiemin sambil geleng-geleng. Minimal kalau nggak kepalanya hati yang geleng-geleng gitu, didiemin. Karena apa? Nggak berani, nggak ada kewibawaan. Ini menunjukkan nggak terbiasanya dia dalam memberi nasihat dan amar ma'ruf nahi munkar. Ingat kalau misalnya kita itu diam aja atas segala sesuatu kemungkaran, nggak ada minimal ya ekspresi yang membuat orang-orang tahu kalau dia nggak setuju lah, minimal itulah. Maka yang seperti ini itu kalau doa nanti nggak dikabulkan karena dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar.
Jadi bahaya juga jemaah sekalian. Imam Ahmad menukil dalam musnadnya, menyebutkan dalam musnadnya dari Qais bin Abi Hazim, beliau berkata bahwa Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innakum tatluna hadhil ayah wa innakum tad'unaha ala ghairi mawdi'iha." Wahai manusia sekalian, kalian itu membaca ayat berikut, tapi kalian itu menempatkan ayat itu bukan pada tempatnya, bukan pada tempat sebenarnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakan kalian apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Pada salah dalam memahami ayat ini, yaitu orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian jika kalian telah mendapatkan hidayah. Jadi kalau udah dapat hidayah, udah hijrah, iya kita nggak bakal, ya udah orang-orang pada berbuat munkar itu nggak bakal membahayakan kita. Sebentar, kata Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innan nasa idza ra'u adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi." Itu dalam riwayat lain, idza ra'awul munkara falam yughayyiru. Sesungguhnya manusia jika melihat orang yang zalim lantas tidak mencegahnya. Dalam riwayat lain, jika mereka melihat kemungkaran lantas tidak berusaha mengubahnya, tidak mengubahnya, maka apa? Yusiku an ya'ummahumullahu bi'iqabin min indihi. Maka hampir-hampir Allah menimpakan azab secara menyeluruh kepada mereka semua. Ya, dalam hadis lain disebutkan idza khafiyatil khati'atu lam tadurra illa sahibaha wa idza dhaharat falam tughayyar darratil 'ammah. Apabila dosa itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka ia hanya memudaratkan pelakunya yang sembunyi-sembunyi itu. Tapi kalau dosa itu dilakukan terang-terangan dan tidak ada yang mengubah, tidak ada pencegahan, maka ia akan menimbulkan kemudaratan yang secara umum, hukumannya umum untuk semua orang di daerah itu. Bagaimana contohnya? Misal nanti ketika terjadi tahun baru, ya, tahun baru, ya nanti kan malamnya itu ada pesta kembang api, trompet, petasan dan seterusnya. Itu semua jelas kemungkaran. Itu semua jelas mubazir. Kemungkaran dan bentuk tasyabuh menyerupai orang-orang kafir. Latah orang-orang Islam ini. Dan sebagian bapak-bapak malah mengajarkan anaknya untuk melakukan hal-hal seperti na'udzubillah min dzalik. Ini mau dididik jadi apa itu anak-anak? Maka mereka melakukan itu malam-malam. Oke, ada juga yang enggak melakukan. Enggak beli trompet, enggak beli petasan, enggak beli kembang api, tapi pas malam keluar untuk melihat keindahan langit. Sama ini, sama aja. Sama aja, mana menikmatinya. Iya, sama aja semuanya itu. Yang benar adalah kita mengingkari dan tidak ikutan juga tidak nonton. Iya, karena ini semua budaya orang-orang kafir dan musyrik. Ya, dan ada sisi paganisme juga dari kalender Masehi dan nama-namanya. Nah, ini kalau dibiarkan dan atau tidak ada yang mengingkari, kita udah biarin aja lah, itu kan urusan mereka. Mereka yang sesat ya udah biarin aja mereka sesat, kita itu yang penting udahlah diri kita aja lah, nafsi-nafsi. Nggak bisa seperti itu. Kita ingatkan orang-orang bahwa ini semua kemungkaran. Minimal kita ingatkan, walaupun nggak bisa berubah itu orang-orang. Tapi berikan pemahaman. Sebagaimana di khutbah-khutbah juga Anda sampaikan begitu, di beberapa kajian Anda sampaikan seperti itu. Ya alhamdulillah, yang biasa ke masjid itu hal-hal seperti ini, pengingkaran seperti ini biasa di telinganya. Tapi orang yang nggak pernah ke masjid itu biasanya nggak tahu kalau misalnya itu kemungkaran. Saking nggak pernah ke masjid, nggak pernah ada ilmu masuk ke hatinya. Ya. Jadi kalau misalnya suatu kemungkaran itu zahir, tampak, terang-terangan dan nggak ada yang mengingkari, maka bisa jadi kemudaratannya atau azab dari Allah atau iqab, hukuman dari Allah itu berlaku secara masif untuk semuanya. Semuanya. Walaupun di dalamnya ada orang berilmu.
Lalu apa gunanya orang berilmu kalau dia tidak difungsikan untuk amar ma'ruf nahi munkar? Iya. Dan kadang-kadang kalau diingkari sama orang berilmu, itu sebagian masyarakat memicingkan mata, nggak terima mereka. Dengan alasan ini tradisi, ini sudah budaya, gini aja kok ditentang. Ini kan sesuai dengan kesenangan masyarakat dan seterusnya. Ya, terlalu banyak sebenarnya kemungkaran di masyarakat ini yang kita diamkan. Ya, jadi justru keberadaan orang-orang sesat atau keberadaan kemungkaran itu bisa bermadharat untuk seluruhnya kalau didiamkan. Enggak ada yang ngomong, enggak ada yang speak up, semua pada diam. Kadang enggak enakan. Maka kalau seperti ini nasibnya, maka dikhawatirkan hampir-hampir Allah menimpakan azab secara menyeluruh kepada mereka, yaitu kepada seluruh yang ada di situ. Ya, berbahaya. Imam Ahmad mengisahkan Umar bin Al-Khattab pernah berkata, ya, Umar bin Al-Khattab pernah berkata, "Tusakul qura an takhruba wa hiya 'amirah." Ya. Hampir saja desa-desa yang makmur itu hancur. Kemudian ada yang bertanya, ya, wa kaifa takhrubu wa hiya 'amirah? Kok bisa hancur padahal desa itu makmur? Kok bisa makmur tapi hancur gitu loh? Maka dikatakan, Umar menjawab, "Idza 'ala fujjaruha abraraha wa sadal qabilata munafiquha." Hal itu mungkin terjadi jika orang-orang durhaka itu menguasai orang-orang baik. Jadi orang-orang fajir itu menguasai orang-orang abror, dikuasai, disetir oleh mereka, bakal hancur tuh daerah. Wasadal qabilata munafiquha, dan orang-orang munafik mengatur kabilah yang ada. Ya, jadi ini juga merupakan peringatan, ya. Kalau misalnya penguasa daerah itu justru fajir, pro terhadap orang-orang kafir, bahkan anti terhadap syariat Islam, maka ini ada ancamannya. Khawatirnya itu tempat, daerah atau negara akan apa? Akan hancur. Di sini desa-desa makmur tapi hancur, gemah ripah loh jinawi, tapi Allah timpakan musibah demi musibah. Bisa seperti itu. Dan itu keajaiban musibah-musibah zaman sekarang. Itu tidak pernah terbit di berita-berita di zaman era 70, 80 dan sebelumnya. Seperti banjir, tsunami, itu kan dulu kita nggak tahu. Coba tsunami paling kita baru tahu di awal-awal 2000-an, peristiwa Aceh. Paling baru tahu itu. Sebelumnya kita nggak pernah tahu tentang tsunami karena nggak pernah ada di koran-koran, nggak pernah ada di berita radio-radio dulu. Di TV nggak biasa ada tulisan tsunami. Tapi ternyata tsunami 2000 berapa itu yang di Aceh, 2000 berapa? 2004 sekitar itu. Kan mulai setelah itu, kemudian nanti ada di tempat lain ada tsunami lagi. Jadi hal biasa. Bahkan sampai ada ancaman oleh BMKG dan yang semisalnya di daerah pantai selatan Jawa itu terancam akan kena tsunami secara global gitu loh. Dan ancaman itu seolah-olah makin kemari itu makin dipublish dan dinyatakan oleh pihak yang memiliki ilmu tentangnya gitu. Begitu juga dengan daerah Jakarta. Makin potensi bagian Jakarta Utara sebagiannya itu untuk tenggelam berapa sentimeter. Taib. Hal ini kan kita dulu nggak pernah dengar kayak gini gitu loh. Apalagi musibah-musibah itu melanda apa? Kampung-kampung, desa-desa. Nah, ternyata kalau kita pelajari hikmahnya dan kita lihat kenyataannya, oh iya, desa-desa malah kadang-kadang lebih mungkin terkena azab dibandingkan kota. Karena wallahu alam balancing amar ma'ruf nahi munkar di kota itu lebih ada. Balance-nya atau apa namanya? Balance itu Indonesia apa? Keseimbangan amar ma'ruf nahi munkar gitu loh, Pak. Kita tahu, iya Bekasi misalnya. Ya Bapak jalan sebentar aja ada kemaksiatan, ada benar. Tetapi orang-orang soleh, orang-orang yang mengadakan kajian banyak gak di Bekasi, Jemaah? Banyak, termasuk banyak. Kalau antum cari di kampung-kampung pelosok
Susah dapat kajian. Antum adain pun nggak bisa, kecuali kalau ada nasinya atau makanannya, baru insya Allah datang. Itu pun ya kajiannya sebentar, tahlilan yang lama, kadang-kadang gitu. Ya oke lah, tapi itu nggak seberapa kok di kampung. Balance untuk amar ma'ruf nahi munkarnya itu sangat minim. Coba lihat pemuda-pemuda kampung dengan motor bodong mereka, pergi ke sana kemari, sholat enggak kepikiran tentang akhirat sama sekali. Orang tuanya juga bodoh amat, yang penting dia anak kalau bisa cari duit, yang penting cari duit. Iya. Karena susah nyari duit di kampung. Akhirnya pikirnya nyari duit, dan itu pun dapatnya sedikit dibandingkan orang-orang kota. Dan amar nahi munkar di antara mereka itu makin menyusut sekarang. Anak-anak yang tadarusan enggak sebanyak dulu. Artinya dari segi keilmuan ini banyak sekali meredup ini di desa-desa. Malah mulai kemudian hal-hal modernisme melalui handphone itu masuk ke desa-desa melalui anak-anak muda ini. Masya Allah. Adapun di kota kalau kita lihat jemaah sekalian, yang sholat berjamaah masih banyak, makin banyak insya Allah. Kajian makin banyak, masya Allah. Orang-orang yang menampakkan baju koko, baju untuk sholat itu di kota itu biasa. Perempuan cadaran biasa. Coba kalau di desa, Pak, satu orang cadaran perempuan lagi, itu yang perempuan, apalagi kalau laki-laki yang cadaran tambah parah lagi. Perempuan cadaran jadi bahan omongan. Jadi bahan omongan. Kok beda dia kayak ini ya. Saking jahilnya, saya nggak ngertinya dan nggak biasanya dengan syariat. Maka kalau sekarang dilihat kok makin parah dan terus ada musibah-musibah kok menimpa desa gitu loh. Gempa kemarin di Cianjur, kita nggak menuduh orang-orang Cianjur mereka ahli maksiat, bukan begitu maksudnya. Tapi pasti ini ada maksiat, pasti ada musibah itu terjadi, pasti akan ada maksiat. Walaupun kita nggak mengatakan orang Cianjur itu fasik, enggak. Semoga Allah rahmati mereka, dan yang wafat semoga Allah rahmati mereka. Tetapi maksudnya di sini adalah kita kadang bertanya, kenapa kok di perkotaan dengan rumitnya kehidupan perkotaan, banyaknya maksiat sebagian orang, bahkan mungkin diri kita na'udzubillah min dzalik, kok semua itu lebih balance di kota gitu loh. Makanya banyak orang desa tuh lebih berpihak milih ke kota. Dan yang udah ngaji rata-rata nggak mau lagi tinggal di desa, dan memang tidak boleh. Cuma ada dalam hukum Islam, dalam fikih ini ada hukum hijrah ke pedalaman atau desa. Ya. Kalau misalnya di perkotaan dia mendapatkan kucuran ilmu syar'i dan kemampanan hidup, maka hukum syar'inya adalah tidak boleh dia pindah ke tempat yang terpencil atau desanya atau desa yang jauh dia dari ilmu dan ulama. Ya, nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh, benar nggak boleh. Kecuali kalau dia ingin menghidupkan desa itu dengan ilmu, fadl, itu dakwah jihad. Ya, itu ada hadis berkaitan dengan itu. Saya tidak bisa membahas sekarang karena tidak ada pada saya sekarang ilmunya, ya, atau nasnya, teksnya. Tapi ya bisa seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa saya desa-desa al-qura, desa-desa itu berpotensi untuk kena azab. Disebabkan apa? Karena orang-orang desa itu kerap kali enggak membalance amar ma'ruf nahi munkar di desa itu. Ada kemungkaran, kesyirikan, ya malah dilestarikan. Nggak ada yang speak up, nggak ada yang mengatakan ini syirik, ini nggak boleh, nggak ada. Semua malah ikutan kan? Ikutan. Kok di kota, misalnya ada suatu khurafat, ditangkis sama sebagian orang. Apaan sih? Zaman kayak gini masih aja percaya gitu. Nah kan, masih ada balance gitu loh. Jadi adanya sholat berjamaah di masjid, adanya kajian-kajian ilmiah, syariah, itu semua ibarat pasak bumi yang membuat balance tanah itu gitu. Yang seperti seolah-olah gunung untuk bumi, sehingga bisa balance. Seandainya di Bekasi ini kajian kering, sholat berjamaah nggak banyak, bahkan mulai redup, maka apa yang terjadi kemudian? Pasti Allah tegur, pasti itu. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah Jakarta dan Bekasi, masya Allah ya. Ya begitu. Kemudian kata Al-Auza'i dari Hasan bin Atiyah dari Nabi SAW, maupun hadis ini dhaif dan mursal, dikatakan sayadharu dari Nabi SAW, sayadharu syiraru ummati ala khiyariha hatta yastakhfil mu'minu fihim
kama yastakhfil munafiqu fina al-yawm. Orang-orang jahat dari umatku, akan mengungguli orang-orang baik. Lihat, orang-orang mujrimun, orang-orang jahat itu akan mengungguli orang-orang baik. Sampai-sampai orang-orang beriman akan bersembunyi di antara mereka seperti orang munafik saat ini bersembunyi di antara kita. Gimana memahami hadis ini walaupun hadis ini dhaif? Orang-orang jahat dari umatku kelak akan nampak lebih unggul daripada orang-orang baiknya. Jadi orang-orang jahatnya ini dari segi agama jahatnya, anti dakwah, itu lebih unggul, lebih diayomi, lebih dibantu oleh penguasa misalnya dibandingkan orang-orang baik. Bahkan ada hal seperti itu dan memang kadang terwujud loh di muka bumi ini, di Indonesia ini kadang-kadang. Yang baik itu malah justru dijajah gitu loh. Karena nggak salah apa-apa. Yang jahat ini malah justru yang tampak dan menguasai. Sampai-sampai orang beriman, orang mukmin itu akan bersembunyi di antara orang-orang jahat ini saking ketakutannya. Ibaratnya seperti orang munafik di saat Nabi SAW masih hidup. Di zaman Nabi, orang munafik itu bersembunyi di antara kaum muslimin saking mereka mencari aman. Apakah itu terjadi di zaman sekarang jemaah sekalian? Yaitu kalau misal orang-orang baik malah justru ya demi keamanan adalah kita pura-pura sama aja dah sama mereka gitu loh. Iyain aja dah daripada keamanan kita terganggu, kenyamanan kita terganggu. Apakah sudah zamannya seperti itu jemaah sekalian? Memang hadisnya dhaif, tapi kalau melihat di kenyataan kadang-kadang bisa begitu. Kita harus pura-pura seperti kebanyakan orang awam yang jahat atau orang-orang jahat supaya kita ini terjaga keamanannya. Ya. Kemudian Ibnu Abi Dunya menyebutkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau memarfu'kannya bahwasanya Nabi SAW bersabda dan kayaknya hadis ini juga dhaif. Ya'ti zamanun yadhubu fihi qalbul mu'min kama yadhubul milhu fil ma'. Akan datang suatu masa ketika hati seorang mukmin waktu itu seperti garam yang larut dalam air. Hati orang beriman ini seperti garam yang larut dalam air. Ada yang bertanya, mimma dzaka ya Rasulullah? Kok bisa terjadi hal seperti itu ya Rasulullah? Maka kata beliau, fima yara minal munkari la yastati'u taghyiruh. Disebabkan orang itu melihat kemungkaran namun tidak mampu untuk mengubahnya. Ya, hadis ini memang dhaif. Kemungkinan besar dhaif, lemah. Tetapi kita ambil ibrahnya yang benar, yaitu ya itu happening dan terjadi di masyarakat kita. Orang melihat kemungkaran, dia nggak bisa mengubah, nggak bisa ngomong, nggak bisa mengingatkan. Ya, ini kalbunya seperti garam di air, larut di air, yaitu ya lumer, hatinya lumer. Kenapa bisa seperti rata-rata? Karena apa? Karena takut kepada makhluk. Rata-rata begitu. Coba aja kita lihat apapun itu di manapun ya. Kemungkaran yang betul-betul ditampakkan. Kita lewat, kita diam aja karena kita nggak mau ribut, itu alasannya. Kemungkaran di samping rumah kita. Oke, bahkan kemungkaran yang terjadi pada istri kita, anak kita. Sebagai kepala keluarga bukannya mengingatkan, malah mendiamkan karena ya nggak mau ribut sama istri. Nah, gimana terus pemimpin apa gunanya kayak gini? Masa ada pemimpin nggak mau mengarahkan rakyatnya? Kenapa? Nggak mau ribut sama rakyat? Ya nggak bisa gitu. Pemimpin harus tegas, kasih tahu lah. Anaknya bawa pacar ke rumah. Ya, siapa nih? Fulana. Siapa kamu? Gebetan bah. Oh bagus, sudah dapat gebetan. Ya ini malah mendukung, gimana? Dulu beberapa orang tua, ya, untuk cucu mereka itu saya pernah dengar dulu tahun 90-an itu ada beberapa orang sudah tua, maksudnya nenek-nenek
ketika lagi ngunjungin anaknya dan cucunya mungkin usia remaja gitu. Nenek ini bilang kepada cucunya, udah punya pacar belum? Lah, kok kayak gitu nanyanya? Pernah dengar nggak Pak? Dengar ucapan kayak gini. Dulu. Sekarang nggak tahu masih apa nggak ada yang kayak gini. Udah punya pacar belum? Kan kamu udah gede ya, udah punya pacar lah. Kalau masa kayak gitu pertanyaannya, udah punya pacar berarti kan mentarghib dan menganjurkan, ayolah punya pacar biar kamu. Lah, gimana? Kok udah punya pacar belum? Kalau misalnya nanya udah nikah belum, itu oke lah, bagus lah gitu. Walaupun remaja jangan dulu kalau bisa ya. Udah nikah belum? Itu bagus lah pertanyaan itu. Tapi udah punya pacar belum? Lah, kok kayak gitu? Ya, kok bisa pertanyaan itu, pertanyaan yang sampai waktu dulu tahun 90 sampai sekarang Anda masih heran. Kenapa pertanyaan itu kok ada di muka bumi gitu loh. Oleh seorang nenek kepada cucunya. Seolah-olah mendukung supaya cucunya ini berbuat tidak benar gitu loh. Nah, ini gimana mau amar ma'ruf munkar? Udah punya pacar belum? Masya Allah. Lebaran, ya salam-salaman. Udah gede sekarang ya, nggak kerasa ya. Udah punya pacar belum? Lah, kok nanya gitu? Udah punya pacar belum? Kalau dibilang udah, kenapa? Tasyakuran gitu? Walimahan? Kalau belum kenapa? Sedih? Ya bukan masalah udah punya pacar belum, jangan. Melainkan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla gitu loh. Diwasiatkan bertakwa kepada Allah. Kamu udah gede, udah mukallaf, udah akil baligh, udah tercatat pahala dan dosa buat kamu. Maka bertakwalah kepada Allah gitu wasiatnya, bukan malah udah punya pacar belum. Kalau dia bilang udah punya berapa pacarnya? 4. Oh bagus, maksimal. Ayo coba. Kan kalau pacar itu kan bebas, mau berapa punya kan bebas ya Pak. Nggak ada batasan. Iya, tapi sebagian mendukung seperti itu. Ya masya Allah. Udah sana kamu pergi sana, cari pacar sana. Lagi mana? Ya, kalau seperti itu, ini dalam skala keluarga kadang terjadi oleh orang tuanya, oleh nenek dan kakeknya, ke neneknya biasanya seperti itu. Ya, seolah-olah pacaran adalah rukun remaja. Jadi kalau udah remaja ya harus punya gebetan. Kalau enggak jomblo. Ya, kalau enggak punya gebetan jomblo. Kasihan, atau kata mereka Jones. Jomblo ngenes gitu kata mereka. Kasihan. Ini mazhab yang menyimpang sebenarnya. Malah didukung oleh sebagian dari orang tua, malah menjerumuskan anaknya. Ini bagaimana mau amar ma'ruf nahi munkar dalam rumah tersebut? Maka dikatakan dari ini hadis Nabi SAW. Ya, dan ini hadis yang sahih atau hasannya hasan, dan ini yang kita bisa pegang. Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'maluhu lam yughayyiruhu illa 'ammahumullahu bi'iqabih. Tidaklah terdapat berbagai kemaksiatan pada suatu kaum lantas mereka tidak mengubahnya, padahal kaum yang mengubahnya ini mau bisa mengubah itu sebenarnya lebih kuat dan lebih banyak daripada pelaku maksiat. Kalau kayak gitu kenyataannya, Allah akan menimpakan azab kepada mereka secara menyeluruh. Jadi ada maksiat, misal minum khamar di lingkungan RT. Saya nggak tahu, saya nggak nyindir daerah sini. Kalau ada ya berarti ini nasihat ya. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Tapi ya rata-rata ya karena kita udah hidup heterogen, ya beragam agama juga di masyarakat dan beragam model orang. Mungkin ada yang minum khamar. Kalau di rumah kita nggak tahu, di rumah masing-masing itu urusan mereka deh dengan atap rumah mereka. Tapi ternyata mereka menampakkannya, misalnya di gardu pos misalnya, atau di depan rumahnya dengan teman-temannya minum minuman khamar, minuman keras. Nah, orang dalam satu RT yang anti khamar lebih banyak gak dengan yang pro khamar? Lebih banyak yang anti khamar. Tapi ketika ini ada yang minum khamar terang-terangan, jadi obrolan masyarakat nggak ada yang negur. Bahkan Pak RT-nya juga diam. Itu terjadi di salah satu daerah rumah kami. Pak RT-nya diam. Walaupun dilaporin, Pak RT-nya nggak enakan. Dan ternyata diusut, punya usut, Pak RT-nya juga memprovide khamr itu. Ternyata kadang minum bareng, ya susah kok kayak gini mah. Mohon maaf ini bukan menjelekkan Pak RT sekitar ya. Nggak ada di negeri antah berantah seperti itu.
Iya. Lah Pak RT malah memprovide, memberikan asis umpan lambung. Ya udah digolin juga sama mereka. Ya sama-sama setannya ini. Oke, Pak RT-nya mungkin gak ikutan minum khamar. Tetap Pak RT atau Pak RW mungkin gak ikutan minum khamar. Tetapi ada koneksi mungkin perdagangan atau kekeluargaan. Mau speak up, mau ngelarang gak enak karena gimana ya, dia kan saudara saya, gimana ya, saya tuh punya utang sama dia, Pak RT juga ngutang sama orang-orang itu, ya repot seperti ini. Ya seenggaknya penguasanya gitu yang diberi amanah oleh Allah untuk menjabat di daerah itu, berikan ketegasan. Kenapa kok nggak bisa tegas? Imma karena dia pelakunya juga, imma karena takut sama makhluk. Ya kadang-kadang malah justru ya masyarakatnya yang menindak tegas. Akhirnya masyarakatnya bersepakat kalau nemuin orang-orang ini minum khamar lagi, kita gerbek mereka gitu. Nah, itu harus ada jemaah. Walaupun ya tidak dengan tindakan kekerasan. Tidak dengan tindakan kekerasan karena itu akan menimbulkan fitnah. Tindakan seperti itu biasa dilakukan oleh penguasa resmi saja. Adapun secara swadaya maka lakukanlah sesuai porsinya saja. Minimal ngingetin, ingkari dan berusaha mengubah. Adapun untuk menghancurkan benda-benda itu, apalagi botolnya dipecahin di kepala orangnya, nah ini jangan, ini nyari masalah tambahan, ya nyari ribut. Jadi perlu ada yang berusaha mengubahnya. Masalah khamr ini di Bekasi, Jakarta, ini masalah yang masif Pak. Bukan masalah yang cuma ada di satu tempat di Kampung Ambon saja. Ini masalah yang masif yang ada di setiap kecamatan pun ada beberapa RT RW yang memang masalah problemnya ini. Ya masalah problemnya ini kemudian ditambah masalah enggak ada yang mencegah, baik pemilik otoritas maupun warganya enggak ada, cuman jadi obrolan di antara warung-warung aja gitu loh. Obrolan warkop aja itu, dia minum tuh kayak gitu. Oh gitu ya. Gimana ya? Ya enggak gimana-gimana, larang lah. Berikan peringatan, ya begitu. Ya. Kemudian ada juga saya dengar cerita dari lingkungan kami, ini terakhir aja. Di salah satu lingkungan daerah ada tinggal. Ada fulan jenggotan, dulunya ngaji. Ya. Itu anak dapat cerita dari salah satu tangga. Ya, fulan ini Pak yang memiliki jenggot ini, dia protes. Ya, protes ketika tahu bahwasannya beberapa warga itu menampakkan minum khamrnya mereka gitu loh. Dia sebel banget gitu loh. Disampaikan kepada warga lain. Maka warga lain mendengar cerita dari bapak yang berjenggot ini. Warga lain pun melaporkan ke Pak RT. Maka bapak yang tadi berjenggot yang kesel itu sebagian warga kok menampakkan minum khamr, bapak ini marah. Gak usah ngadu-ngadu apa gitu katanya. Paham gak Pak? Dia kesel. Ini beberapa orang kok minum khamr terang-terangan. Dia kesel. Akhirnya dia ngadu ke tetangganya. Saya kesel Pak. Itu mereka minum khamr kok terang-terangan gitu loh. Akhirnya yang diceritakan tetangganya ini akhirnya ngadu ke Pak RT. Pak RT, itu di situ ada yang minum khamr terang-terangan. Saya diceritain sama Pak ini. Pak yang jenggotan tadi yang kesel itu malah kesel sekarang sama yang ngelapor ke Pak RT. Gimana Pak? Paham gak? Kok bingung kan jadinya? Lah ente kenapa kesel? Gak usah lapor-lapor lah, gak usah inilah, gak usah ngadu-ngadu lah. Udah biar, maksudnya saya cuma kesel aja. Udah biar aja. Ternyata usut punya usut. Ya dia juga ikut-ikutan tapi dia gak mau terang-terangan gitu loh. Itu teman-temannya juga gitu loh. Jadi dia nggak mau teman-temannya dilaporin ke Pak RT. Cuman dia cuma protesnya, kalau minum khamr sembunyi-sembunyi aja apa, jangan terang-terangan terketahuan gitu maksudnya. Kadang-kadang kesel dia keselnya bukan karena anti khamr, tapi jangan sampai kita itu nanti terganggu acara khamrnya gitu loh karena terang-terangan. Jadi ada orang yang memang sebenarnya minum juga, cuman dia nggak mau terang-terangan dan ini urusan dia dengan Allah kalau itu mah. Tapi kalau udah main terang-terangan di pinggir jalan, depan rumah, atau di teras rumah, tapi kelihatan sama warga, atau baunya tercium gitu kan? Bagi orang yang tahu ya, saya nggak tahu gimana bau khamr itu.
Nah, yang seperti ini ya jelas harus wajib ada yang memperingatkan dan mengingkari, apalagi sudah menjadi desas-desus warga. Ya, semoga Allah Ta'ala jaga kita dari khamr, karena minum khamr itu di antara hukumannya 40 hari atau 40 malam tidak ada pahala sholatnya, walaupun dia wajib sholat. Enggak ada pahalanya sama sekali. Hatta sholat berjamaah bawa khusyuk gimana, enggak ada pahalanya itu 40 hari sejak dia minum khamr. Dan kalau orang minum khamr biasanya sholatnya juga malas, biasanya gitu. Ya. Minum khamr 40 hari kemudian enggak diterima sholatnya. Setelah 40 hari minum khamr lagi, durasi nambah 40 hari berikutnya. Jadi apa artinya dia ibadah? Kalau sholatnya aja enggak diterima pahalanya, bagaimana dengan amalan lainnya? Na'udzubillah min dzalik. Makanya dikatakan khamr itu merupakan ummul khaba'ith, induknya segala kekejian atau keburukan. Ya, apalagi kalau udah menyangkut dengan keamanan warga. Karena orang kalau minum khamr, ada yang mencegah mungkin, itu mungkin emosi dia, marah, lempar botol dan melakukan hal-hal gila lah gitu ya. Ini bahaya. Ya, jadi kalau misalnya terjadi di lingkungan kita seperti ini, speak up. Ajak warga untuk kita sama-sama mencegah terjadi hal-hal seperti ini. Suruh Pak RT atau Pak RW untuk membuat peraturan akan hal-hal seperti ini supaya tidak menjalar atau tidak menjadi kebiasaan. Kecuali kalau daerah itu daerah orang-orang kafir lah, itu urusan mereka lah, ya urusan mereka. Wallahu a'lam. Mungkin cukup sampai sini. Kita mungkin sudah masuk waktu syuruk mungkin ya. Kita cukup sampai sini aja. Jazakumullah khair jazaa ala hudurikum wa husni istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.